Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanzila Rifandi Maulidia dan teman saya Dea Susi Nuraini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa. Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya yaitu Dea Susi Nuraini. Pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa. Pendekatan bahasa. Pendekatan pembelajaran teaching approach adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai dan melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah dan bentuk kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang terkait, yaitu kurikulum. Nah, kurikulum disusun berdasarkan suatu pendekatan, dilandasi pandangan atau filsafat tertentu. Apabila pandangan atau filsafat tertentu berubah, maka kurikulum juga akan berubah dan pedoman proses belajar juga akan berubah. Di sini ada beberapa jenis pendekatan bahasa. Yang pertama, pendekatan behaviorisme, yaitu melalui stimulus respon dan peniruan-peniruan. Contohnya, kuis, penugasan pada peserta didik. Yang kedua, pendekatan kognitif. Pendekatan ini dikendalikan oleh penalaran seseorang. Contoh, menulis cerita berdasarkan urutan gambar yang ada. Yang ketiga, pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menggunakan pemecahan masalah ataupun mencari sebuah permasalahan. Contoh, anak mencari permasalahan di lingkungan sosial ataupun di lingkungan pendidikan. Terus lalu masalah yang didapat oleh siswa kemudian menjadi sebuah sarana untuk membangun komunikasi serta berpikir kritis. Yang keempat, ada pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterampilan bahasa dalam berkomunikasi, contohnya berdiskusi dengan teman. Yang kelima, ada pendekatan whole lang, yaitu pendekatan yang menitikberatkan melalui metode menyeluruh, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang keenam, ada pendekatan terpadu. Pendekatan ini menggabungkan mata pelajaran bahasa dengan bidang studi lainnya. Misalnya, ada dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada fungsi pendekatan bahasa sebagai pedoman dan sebagai langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan sebuah metode. Artinya metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Jadi fungsi utama pendekatan bahasa yaitu melahirkan sebuah metode yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya ada metode bahasa. Rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan evaluasi dan bagaimana pengembangannya. Metode pengajaran sebagai cara guru mencapai tujuan pengajaran dari awal sampai akhir yang terdiri atas 5 kegiatan pokok. Yang pertama, pemilihan bahan. Yang kedua, penyusunan bahan. Yang ketiga, penyajian. Yang keempat, pemantapan. Dan yang kelima, penilaian formatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural sebenarnya semua metode pengajaran itu sama. Yang membedakannya adalah pendekatan yang digunakan dan prinsip-prinsip yang dianutnya dalam proses pembelajaran.
Kemudian ada macam-macam metode pembelajaran bahasa. Yang pertama, metode langsung, menerapkan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan, yaitu bahasa Indonesia. Contoh, pembelajaran bahasa Indonesia di daerah. Bahasa pengantar di kelas yaitu bahasa Indonesia tanpa diselingi oleh bahasa yang lain. Yang kedua, metode terjemah, mengartikan bahasa ibu ke bentuk bahasa Indonesia secara umumnya atau sesuai dengan KBBI. Contohnya, ada siswa di daerah Jawa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan bahasa Jawa karena tinggalnya di daerah Jawa, sehingga guru harus mengartikan dan memberi penjelasan mengenai bahasa yang ia gunakan ke bahasa yang sesuai dengan KBBI. Yang ketiga, ada metode alamiah, yaitu mengajar bahasa baru seperti bahasa kedua. Harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Contoh, siswa menyimak cerita yang dibacakan guru, lalu memberitahu pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, di sini ada metode tema, didasarkan oleh 5 tahapan pembelajaran, yaitu mempersiapkan murid untuk menerima pembelajaran, penyajian bahan, bimbingan melalui proses induksi, generalisasi, memproses penalaran, dan penggunaannya. Saya Tanzila Rifandi Maulidia akan melanjutkan presentasinya. Poin selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran bahasa. Strategi yaitu berupa ceramah, diskusi, demonstrasi, bermain peran, karya wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi dalam pembelajaran dapat disebut dengan teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan metode dan pendekatan yang dipilih oleh guru. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran bahasa. Yang pertama ada teknik tanya jawab, yaitu sebanyak 70%. Selain guru yang bertanya pada siswa, siswa juga dapat bertanya pada guru. Dan yang kedua ada teknik ceramah. Biasanya pendidik lebih aktif pada teknik ini. Dan yang ketiga ada teknik bermain peran, yaitu sebanyak 80%. Nah, siswa menghayati kejadian atau peran seseorang dalam hubungan sosialnya. Dan yang terakhir ada teknik pemberian tugas, yaitu sebanyak 50%. Siswa lebih aktif dalam mendalami pelajaran dan memiliki keterampilan tertentu. Selanjutnya ada model pembelajaran bahasa menyeluruh. Model pembelajaran bahasa menyeluruh atau whole language, pembelajaran yang mengutamakan pengintegrasian kemampuan berbahasa, seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, dan komponen kebahasaan seperti tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, tata makna dengan latar belakang yang alami. Holistik atau tidak parsial, dan bermakna. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dari model bahasa menyeluruh atau whole language sebagai berikut. Yang pertama ada menyeluruh, yang kedua ada bermakna atau meaningful, dan yang ketiga ada berfungsi atau function, dan yang terakhir ada alamiah atau natural atau authentic. Selanjutnya ada model pembelajaran bahasa terpadu. Dalam merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Silahkan Anda cermati bagian alur langkah-langkah ini, perencanaan pembelajaran terpadu berikut ini. Langkah yang pertama ada tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Langkah yang kedua seperti pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Dan yang ketiga ada pelajari hasil belajar dan indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Lalu langkah yang keempat ada pilih dan tetapkan tema pemersatu. Dan langkah yang kelima ada buatlah pemetaan keterhubungan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dengan tema pemersatu. Dan langkah yang keenam
Ada susun silabus pembelajaran dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Dan langkah yang terakhir yaitu susun satuan pembelajaran terpadu. Keterpaduan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lainnya dapat berlangsung dalam model keterhubungan atau connecting, model jaring laba-laba, web-based, dan model keterpaduan integrate. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu pendekatan merupakan seperangkat asumsi yang aksiomatik tentang hakikat bahasa, pengajaran dan belajar bahasa yang dipergunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan dan menilai proses belajar mengajar bahasa. Ada beberapa pendekatan yang selayaknya dipahami oleh guru-guru sekolah dasar, baik guru kelas maupun guru bidang studi, yaitu pendekatan behaviorisme, pendekatan nativisme, pendekatan kognitif, pendekatan interaksi sosial, pendekatan tujuan, pendekatan struktural, pendekatan komunikatif, pendekatan pragmatik, pendekatan world language, pendekatan kontekstual, pendekatan terpadu, pendekatan CBSA, dan keterampilan proses. Metode adalah rencana penyajian bahan secara menyeluruh dengan urutan yang sistematis. Berdasarkan pendekatan atau approach tertentu, metode meliputi pemilihan bahan, penentuan urutan bahan, pengembangan bahan, rancangan evaluasi, dan remedial. Sedangkan teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan metode dan pendekatan yang dipilih oleh guru tersebut. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.